Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mi Fans, barengan saya Suryo. Dan kali ini kita udah masuk di 30 hari penggunaan saya barang Redmi 10 ini. Nah, selama 30 hari ini memang saya cukup dibuat terkesan sih sama si HP entry level ini. Kenapa? Karena untuk ukuran HP entry level, dia banyak banget kasih kejutan buat saya sih. Dan apa aja itu? Setidaknya saya sudah merangkum menjadi 4 hal yang membuat saya terkesan selama penggunaan 30 hari ini. Masuk aja langsung yuk ke pembahasan yang pertama. Untuk poin pertama, saya paling suka di bagian desainnya. Bagian desainnya tampil polos seperti ini, clean tanpa hadirnya fingerprint scanner di bagian belakang bodi, dan ternyata pindahnya ke bagian samping bodi bersatu dengan tombol power. Ini gokil sih untuk HP ukuran entry level. Terus bagian modul kamera, walaupun punya BAM yang tebal, tapi penempatannya menurut saya paling bagus di posisi ini. Karena ngasih kesan menjadi kayak HP mid-range atau bahkan flagship yang ada sekarang ya. Gokil juga sih untuk bagian ini. Masuk ke bagian depan body, kita ketemu sama layar yang punya bentangan 6.5 inch dengan layar berjenis IPS LCD dan dot display di bagian tengah. Nah, ini buat saya pribadi, dot display di bagian tengah tuh asik aja sih, karena ketika saya nonton atau main game itu buat saya pribadi jadi lebih nyaman dan nggak keganggu gitu. Tapi kembali lagi ke selera ya, karena ada juga orang yang ternyata sukanya di bagian samping atau di bagian samping kanan atau kiri atau bahkan di tengah. Itu sih kembali ke selera ya. Semua sama aja kok secara fungsi. Terus poin yang kedua, kita masuk ke bagian dual speaker. Nah, kita punya dual speaker ini di bagian bawah dan di bagian atas. Dan ini stereo. Nah, untuk tesnya sendiri saya pernah buat juga tes khusus untuk dual speaker. Silahkan diubek-ubek ya sob. Hasilnya sih gokil dan menggelegar banget sih. Terus masuk ke hal yang membuat saya terkesan nomor 3, multitasking ya sob. Varian RAM yang saya punya ini, yang saya pegang itu adalah 6GB dengan memori internal 120GB. Nah, kita juga masih bisa lagi extension 2GB RAM, nanti akan diberikan dari si memori internalnya ya. Itu buat saya pribadi sih untuk multitasking lega banget ya. Terlepas daripada saya mengerti atau tidak, 6GB buat saya pribadi, penggunaan saya pribadi sih nggak ada masalah dan lancar jaya. Ini yang buat saya terkesan sama si Redmi 10 ini. Dan hal yang paling buat saya terkesan, saya posisikan di nomor 4, setidaknya untuk ini adalah 4 yang membuat saya terkesan untuk 30 hari ini ya sob. Dan yang nomor 4 adalah kameranya. Kameranya ini ada 4 dan kamera utamanya adalah 50 megapiksel. 50 megapiksel itu di awal launching memang buat saya penasaran banget sih kayak apa, sebagus apa hasilnya dari si Redmi 10 ini. Setelah saya coba, gokil sih hasilnya, beneran banget bagusnya. Dan saya juga udah buat thread khusus untuk 50 megapikselnya. Silahkan diubek-ubek beserta juga dengan thread yang saya buat tentang kameranya, karena semuanya berfungsi bagus, maksimal banget untuk ukuran HP entry level. Dan yang ultra wide angle saya suka juga, karena ultra wide angle ini nggak banyak HP entry level yang kasih kamera ultra wide angle. Nah, ultra wide angle-nya di Redmi 10 ini juga top markotop. Bentangannya luas, 120 derajat ya. Terus saya coba buat pakai di foto-foto gedung, distorsi juga minim, karena ternyata di Redmi 10 ini atau mungkin juga di seri Xiaomi lainnya itu ada fitur yang namanya membenarkan distorsi, dan itu tuh berfungsi banget untuk membenarkan distorsi pada saat menggunakan kamera ultra wide angle. Nah, untuk dua kamera lainnya, makro dan portrait, juga sama-sama juga berfungsi sebagaimana mestinya, walaupun memang bukan favorit saya, tapi masih bisa digunakan sebagaimana mestinya sih sob. Jadi untuk kalau kalian yang kepo seperti apa hasilnya dan belum pernah lihat thread saya, silahkan diubek-ubek atau nanti link pencariannya akan saya sertakan di akhir thread ini. Sementara itu dulu 4 hal yang buat saya terkesan di 30 hari pertama ini. Jangan khawatir karena saya masih punya 30 hari ke depan, setidaknya di tanggal 1 sampai 30 November saya akan membuat thread seputar Redmi 10 lagi dengan berbagai macam kelebihan Redmi 10 yang ada. Saya juga senang banget sama kapasitas baterainya 5000 mAh, menurut saya tuh awet banget. Saya bisa sampai screen on time-nya hampir 7 jam. Jadi masih penasaran? Ikuti terus thread saya berikutnya. Untuk saat ini saya cukupkan dulu. See you.